meniti langkah-langkah ke arah yang lebih berkah. Salah satunya bagaimana kita bisa mentaati apa-apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam Islam dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada cabang keiman yang ke-40 itu bagaimana kita bisa mengharamkan pakaian dan wadah yang dilarang memakainya, mengharamkan untuk diri sendiri dan keluarga serta orang-orang Islam saudara-saudara kita. Kita harus berani menyatakan bahwa itu adalah haram untuk dipakai, haram untuk dipergunakan. Jadi ada benda-benda halal, bendanya halal, suci, tapi tidak boleh dipergunakan. Itu. Jadi ini memang sudah kelas tinggi nih Pak. Jadi udah ningkat nih, udah mulai pertengahan sih. Jadi sudah mulai ningkat. Tingkat kualitas keimanannya itu sudah di kelas menengah ke atas. Bukan sekedar mengharamkan arak dan daging babi, tapi sudah pada hal-hal yang lebih mungkin bagi orang-orang awam belum. Jadi kalau ada orang-orang Islam awam belum mengharamkan ini, itu masih sesuatu yang wajar. Kita sudah mulai lebih waspada lagi, lebih warok lagi, lebih hati-hati lagi. Jangan sampai terjerumus kita ini ke dalam neraka. Maka ayat muqaddimah yang saya baca tadi adalah surat At-Tahrim atau surat ke-66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, jangan sampai masuk neraka. Dirimu dan keluargamu. Jadi bukan hanya kita yang diusahakan untuk terbebas dari neraka, tapi juga anggota keluarga kita. Istri kita jangan sampai masuk neraka, anak-anak kita jangan sampai masuk neraka. Jadi supaya masuk surga semuanya, karena nanti bisa ngumpul bareng, syukur satu klaster di surganya. Amin. Kan ada 7 klaster, ya, ada surga Firdaus, tempatnya para nabi, para rasul, yaitu klaster high class. Nah, ada surga Eden atau Aden, ada surga Naim, ada surga Ma'wa, dan yang paling rendah klasternya namanya surga Khuldi. Tapi serendah-rendahnya surga jauh lebih hebat, jauh lebih nikmat, jauh lebih nyaman dengan hotel
Dubai. Pernah nggak nginap di hotel Dubai? Iya, 1 malam 60 juta. 1 malam 60 juta Pak, kalau nginep di sana. Nggak tahu tidurnya mimpi apa gitu ya. Di Dubai. Di surga, walaupun surganya surga khuldi, jauh lebih nikmat dari itu. Karena kata Rasulullah, kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan dengan otak kita, dengan hati kita. Luar biasa nikmatnya. Itu surga khuldi, katanya yang klaster paling sederhana. Bagaimana sih surga yang paling tinggi? Yaitu surga Firdaus. Tempatnya para rasul dan para nabi. Bisa nggak kita ini bertetangga dengan Rasul satu klaster? Bisa. Rasulullah menyatakan gini, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza, sambil begini tangannya, enggak begini ya. Kan begini metal men. Begini kata Rasulullah, aku bersama para penyantun anak yatim di surga seperti ini, bertetangga. Jadi kalau kita pengen nanti satu klaster sama Rasul, ya kita harus jadi pemerhati, penyantun anak-anak yatim. Alhamdulillah Yayasan Al Mabrur salah satu fokus pekerjaannya adalah menyantuni anak-anak yatim. Mari sama-sama ikut mendukung. Sebesar apapun. Sebesar apapun. Saya nggak ngomongnya sekecil apapun. Sebesar apapun. Supaya besar Pak. Itu kata Rasulullah. Kata Allah dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, surat ke-23 dari ayat 1 sampai 11 disebutkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Terus ujungnya ayat yang ke-11-nya, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, yakni orang yang sholatnya khusyuk, tertib, tenang, disiplin. Itu khusyuk, tertib, tenang, disiplin. Itu ciri pertama orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Dan orang yang sudah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna, perbuatan atau perkataan yang tidak berguna, tinggalkan. Itu karena kata Rasulullah, min husnil mar'i yakni mala yakni tarkuhu mala yakni. Kebaikan sebaik-baik sebaik-baik seseorang adalah orang yang meninggalkan apa yang kurang bermanfaat. Apa aja, baik perkataan maupun perbuatan yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Jangan iseng. Iseng itu kan karena tidak ada manfaatnya.
Semuanya harus serius. Harus serius. Harus punya niat. Harus punya program. Harus punya tujuan. Baru nanti bermanfaat. Apa saja. Termasuk tidur. Tidur ada niatnya. Niat tidur adalah untuk menghilangkan ngantuk supaya badan fit kembali bisa beribadah dengan sempurna. Sebab kalau ngantuk nggak bisa ibadah. Sholat coba ngantuk. Sholat ngantuk, apalagi imam. Imam ngantuk nggak bisa. Iya, muazin ngantuk. Salah azannya. Hayya 'alas sholahu akbar. Nyasar gara-gara ngantuk. Jadi niat tidur itu adalah bukan lafadznya, niat tidur itu adalah menghilangkan lelah, menghilangkan kantuk supaya bisa beribadah dengan baik. Semuanya harus ada niatnya, ada tujuan, ada manfaat. Apa pagi-pagi lari, nyape-nyapein, dia harus punya niat, harus punya tujuan supaya badannya bergerak, otot-ototnya bergerak, tidak kaku, nafas jadi panjang, badan jadi sehat. Itu untuk beribadah. Bapak-bapak sekalian, jadi kita juga nantinya mungkin saja kita juga akan bisa mendapatkan surga Firdaus seperti yang diperoleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kita punya tadi tuh sifat-sifat. Ada berapa sifat tuh dalam surat Al-Mu'minun ya tadi ya, dari ayat 1 sampai 11 itu. Salatnya khusyuk. Nah, kalau sekarang belum khusyuk, ayo latihan khusyuk. Latihan khusyuk. Tadi definisi khusyuk itu bukan berarti nggak ingat apa-apa. Nggak ingat apa-apa. Nggak apa-apa. Kita gatel, nggak bisa ditahan, boleh aja digaruk. Bukan berarti nggak khusyuk. Gitu. Nah, ada nyamuk ya daripada mengganggu gini mulu ya kita gini nggak apa-apa, itu bukan berarti nggak khusyuk. Tapi kalau garuk-garuknya terus garuk itu mah emang ya. Jadi khusyuk itu bukan berarti tidak bergerak. Khusyuk itu tadi disiplin, tertib dan tenang. Itu khusyuk. Kita meninggalkan apa-apa yang tidak perlu itu. Kemudian zakatnya dikeluarkan. Menjaga kehormatan. Waktu-waktu sholatnya dijaga. Alas sholati yuhafidun. Waktu-waktu sholatnya diperhatikan. Sholat itu jangan sisa waktu. Sholat itu jangan sisa waktu. Karena afdhalus sholat fi awali waqtiha. Afdolnya sholat di awal waktu kecuali Isya. Kalau Isya ada kata Rasulullah, kalau tidak memberatkan akan aku tetapkan sholat Isya itu lewat pertengahan malam. Cuman nanti umat Nabi Muhammad pada berat ya. Lagi baru aja harus sholat Isya atau tengah malam sholat Isya. Ya udah, Rasulullah menetapkannya setelah hilangnya bayang-bayang merah di ufuk barat. Itu berarti masuk waktu Isya. Kita sholat. Tapi kalau yang kuat, yang bisa, kira-kira nggak lolos, boleh itu
sholat isyanya malam-malam. Cuman nggak bisa berjamaah ya. Mau berjamaah sholat isya jam berapa? Jam 3. Jam 2. Baik. Dan seterusnya karakter yang sudah dituliskan di dalam surat Al-Mu'minun, coba satu persatu kita dapatkan supaya kita nanti bisa mendapat surga yang paling nikmat, surga Firdaus ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lain pihak supaya untuk kita benar-benar bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita coba cabang-cabang iman itu kita pelihara, kita laksanakan. Salah satunya cabang iman yang ke-40, mengharamkan pakaian dan wadah yang dilarang memakainya. Apa gerangan? Ini dia sutra, emas, perak. Itu bagi laki-laki haram menggunakannya. Haram pakai sutra, haram pakai emas, haram pakai perak. Makanya di dalam Islam tidak ada acara tukar cincin. Karena cincinnya nggak mungkin dari tembaga kan. Nah, tukar cincin dari emas. Laki-laki nanti pakai cincin emas juga. Itu sesuatu yang diharamkan. Sutra juga begitu. Sarung dari sutra haram buat laki-laki. Jadi sarung kita emas bukan apa? Sutra bukan Pak? Katun aja lah. Sarungnya katun aja. Sarung atlas sudah bagus, gajah duduk sudah bagus. Apalagi gajah berdiri. Boleh. Cap mangga boleh. Iya. Wadimor. Ya, kalau saya sarungnya cap dari masjid mana nih? Dari masjid mana nih? Habis setiap masjid ngirim seperti alhamdulillah. Ya. Jadi sutra itu nggak boleh ya, bapak-bapak laki-laki nggak boleh pakai sutra. Emas, cincin, gelang laki-laki mah dencis ya. Misalnya pakai cincin, ya, cincin biasa aja. Nggak pakai cincin juga nggak apa-apa. Ya, laki-laki mah yang paling penting setia. Laki-laki itu yang paling penting setia. Makanya pengantin laki-laki Betawi kalau datang ke tempat perempuan ya bawanya roti buaya. Kenapa? Karena buaya itu lambang binatang yang paling setia. Buaya itu setia kalau di air. Kalau darat buaya darat. Ya, jadi laki-laki nggak boleh pakai sutra, nggak boleh pakai emas dan tidak boleh pakai perak, termasuk gigi emas. Orang zaman dulu ya, terutama orang di kampung gitu, ya, nyengir mulu gitu. Iya. Pengen nunjukin emasnya. Itu. Laki-laki nggak boleh. Perempuan boleh pakai cincin emas, boleh pakai sarung sutra, boleh. Karena perempuan itu pengennya lebih indah gitu. Padahal perempuan tuh udah indah ya. Namanya Indah Prianti ya. Kalau bapak-bapak Pak Indah nggak mungkin ya. Adanya Pak Bagus ada. Begitu juga
Itu apa tempaya apa nih? Kurang n, kurang huruf n. Tempayan ya. Tempayan. Tahu nggak tempayan, Pak? Iya, gentong ya. Ya, itu. Tempayan. Bokor. Tempayan emas, tempayan perak, guci emas, guci perak dan sebagainya. Apa gelas? Ada gelas emas gitu misalnya. Itu nggak boleh. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Ini mah nanti tempatnya di surga. Kalau di surga nanti kayak begini, kita mau pakai sutra boleh, kita mau pakai emas boleh, tempat minumnya emas nggak apa-apa, itunya ketelnya emas. Itu mah di surga. Memang tempatnya orang beriman di surga nanti begitu. Nggak usah sekarang, nggak usah sekarang. Iya, jangan diduluin. Kenapa? Karena di situ ada uang mandek. Nah, itu Pak. Nah, coba kalau tempat minumnya dari emas, berapa harganya? Ya, misalnya tekonya teko emas gitu ya, gentong emas. Berapa itu uang yang mandek di situ? Tidak circle, itu nggak bagus. Nah, jadi harus nah, lebih baik untuk menyantuni kaum duafa. Kalau kitanya udah cukup, wah, karena kita udah cukup sih, ya. Jadi daripada gentongnya gentong plastik yang dibanting juga nggak pecah, gitu ya. Dibanting nggak pecah itu yang contoh. Nah, gentongnya gentong emas itu berlebihan. Enggak, saya emang nggak berlebihan. Saya udah punya uang, udah cukup. Masih banyak kaum duafa yang harus disantuni. Itu. Ya, jadi ini baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh, walaupun dipegang hak nggak najis, tetapi mempergunakannya nggak boleh. Nah, makanya dulu di zamannya apa puncak-puncak kejayaan Islam itu kubah masjid itu emas, kubah masjid emas. Pegangan kursi singgasana raja dan para pangeran itu juga dari emas. Jadi kursinya ininya pegangan tangan itu emas, lapis emas. Hebat, karena kaya. Tapi di situ akan mulai terjadinya kemerosotan umat Islam. Karena bangga dengan kemegahannya. Bangga dengan kemegahannya, sementara banyak orang yang tidak makan. Coba enak nggak tuh kalau ada rakyatnya kesulitan nyari beras, sementara rajanya duduk di singgasana emas. Makanya tidak boleh. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jangan bermegah-megahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengkritik seperti itu. Nanti akan datang setelahku umat, ya, satu zaman di mana masjidnya begitu megah, tapi kosong dari hidayah. Nauzubillah, masjidnya bagus, kayak Masjid Al-Jabar. Udah ke Masjid Al-Jabar belum, Pak? Iya. Tapi mudah-mudahan jangan kosong dari hidayah. Nah, yang dikritik oleh Rasulullah adalah masjidnya megah tapi kosong dari hidayah, nggak ada pengajian, nggak ada apa tuh perpustakaan, tidak ada apa nasihat-nasihat, sehingga
Orang datang ke masjid nggak dapat hidayah. Karena dengan taklim itu kan ada hidayah. Ada perpustakaan bisa baca dapat hidayah gitu. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirati." Siapa yang memakai pakaian sutra di dunia tidak akan memakainya di akhirat. Oh, buat laki-laki ya. Jadi siapa yang sekarang pakai sutra nanti di sana nggak dapat pakaian sutra. Ya, orang-orang di surga masuk surga ya. Tapi yang lain pakai sutra, pakai belacu. Tahu belacu nggak Pak? Kain mori, kain kapan itu belacu. Nah, kan gak enak. Jadi udah tangguhkan saja yang walaupun kita punya uang cukup untuk beli baju atau sarung dari sutra, simpan saja uangnya, alihkan untuk donasi kaum duafa, untuk anak-anak yatim. Itu lebih mulia. Sarung kita biasa saja. Cap mangga udah bagus, gajah duduk udah bagus, BHS sudah bagus. Gitu. Itu hadis dari Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan Abu Huzaifah menerangkan la talbasul harira wala dibaja wala tasrabu fi aniyati zahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Janganlah kalian memakai pakaian sutra dan minum dengan wadah-wadah yang terbuat dari perak atau emas. Janganlah kalian makan dengan piring yang terbuat dari keduanya. Piring dari emas, piring dari perak gitu. Karena sesungguhnya barang-barang itu adalah milik mereka. Maksudnya milik orang kafir. Yang surganya di dunia. Tetapi milik kalian di akhirat. Ya, kita akan merasakan di akhirat kelak. Karena kita nanti kalau menjadi ahli surga dihargai oleh Allah sebagai raja semua. Jadi bak raja. Kita pernah memang jadi raja. Raja sehari. Waktu jadi manten ya kan, duduknya di singgasana, pakaiannya keren, orang datang semuanya memberikan doa, memberikan hormat kepada kita, makanan diambilin, makan diambilin, dilayanin, dikipasin. Tuh raja sehari. Nanti kita di surga semuanya diperlakukan oleh malaikat-malaikat petugas surga, diutus oleh Allah, suruh melayani kita ahli surga. Amin. Sedikit doang yang pengen, yang aminnya cuma 2. Amin ya robbal. Jadi begitu kita diperlakukan orang terhormat di mata Allah. Kenapa? Karena kita sudah menghormati Allah. Kita sudah beribadah pada Allah, itu berarti menghormati Allah. Allah membalas kehormatan dengan sebaik-baiknya. Karena memang perintahnya begitu. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kita diberi penghormatan,
Saya bacanya penghormatan. Apabila engkau diberi penghormatan. Soalnya kalau diberi kehormatan, nanti konotasinya beda. Apabila engkau diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik, atau setidaknya sepadan. Bahwa kita sudah menghormati Allah dengan sujud, dengan melaksanakan titahnya, nanti Allah akan membalas kita dengan penghormatan yang luar biasa. Kita dianggap raja. Kita dianggap raja. Coba. Nah, sementara kitanya udah menganggap Allah raja apa belum ya? Jadi kita dari sekarang harus menganggap bahwa Allah itu raja. Malikin nas, rajanya manusia. Jadi dibaca mah udah ya. Paling gampang untuk ngimamin. Jadi kita harus memahami Allah itu malikin nas, rajanya manusia. Rajanya bukan sekarang saja, bahkan nanti ketika para raja sudah pada gugur, Allah tetap satu-satunya raja. Maliki yaumiddin. Raja diraja, tapi Allah menghormati kita sebagai raja-raja. Maka duduknya di singgasana. Jadi duduknya bukan kursi biasa. Kursinya singgasana. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah. Itu gambaran singgasana. Permadani. Ini permadani bukan? Jadi lantainya permadani. Kita karpet aja udah lumayan ya. Setahun sekali ganti. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Lah kita mah dulu tajuk kita, tajuk apa? Langgar kita. Oh, ininya alasnya tikar bekas pembungkus jenazah. Luntung ya pinggirannya itu. Nah, Bapak kita udah alhamdulillah nih bagus, empuk. Jadi sujudnya bisa berlama-lama. Apalagi kalau habis di steam, habis disemprot, sujudnya pengen lama. Subhanallah, pengen 7 kali gitu. Ya, jadi kita nanti lantainya itu beralaskan permadani. Duduknya di sandaran yang ditinggikan. Empuk. Di kanan kirinya ada gelas-gelas. Tadi gelas-gelasnya bukan gelas-gelas kaca. Kalau gelas-gelas kaca milik Nia dan Niati. Ya, itu. Ini gelasnya dari emas, bayangkan. Aduh, Masya Allah. Surga, begitu. Nah, orang-orang kafir tidak memperoleh itu. Karena memang tempatnya berbeda. Orang-orang beriman, insya Allah masuk surga. Karena itu janji Rasulullah. Sudah dinyatakan oleh Rasulullah. Kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku akan masuk surga, Pak. Semua umatku, umat Nabi. Iya, ilaman aba, kecuali yang nggak mau. Emang ada yang nggak mau? Itu pertanyaan Rasulullah. Ada. Man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepadaku itu yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi orang yang
bermaksiat kepadaku, menyelisihi aku, itulah yang memang nggak mau. Jadi bukan Rasulullah pilih kasih ada yang tidak dibawa ke surga, tapi semuanya udah dikontrak. Semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga. Semua. Amin. Ya. Tapi masuk surganya ada yang kontan, langsung. Ada yang ditunda. Jadi umat Nabi Muhammad ini akan masuk surga semua. Tapi ada yang masuk surganya langsung, habis ngumpul di padang mahsyar, terus habis diadili, selesai, langsung dipandu oleh para malaikat masuk surga. Wasiqal ladzina taqau illal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dipandulah orang-orang bertakwa menuju surga berombongan-rombongan. Maka kita harus latihan dari sekarang masuk dalam rombongan, dalam jamaah. Sebab kalau enggak bersama rombongan ke surga enggak enak. Nonton bola aja sendirian enggak enak, Pak. Teriak-teriak sendiri, istri lagi tidur. Ya. Maka ngumpul, namanya nobar. Wah, Mbappe. Wah, gitu ya. Kletik makan kacang bareng-bareng, keruput, kopi. Di rumah sendirian, malah kita ditonton sama Messi. Bukan kita nonton. Tuh, nonton bola aja enaknya berombongan. Di surga nggak enak sendiri, Pak. Emas, minum emas, tapi dewean wae, sorangan. Nah, ada memang yang masuk surga sendirian, bahkan Nabi. Ada Nabi yang masuk surga sendirian, nggak ada umatnya. Kenapa? Umatnya nggak ada. Nabi itu namanya Nabi Samson. Atau nama aslinya Sam'un al-Ghazi. Itu salah satu nabi yang tidak diceritakan dalam Al-Quran ya. Sam'un, orang barat nggak bisa ngomong ain. Ya, Samson. Samson itu masuk surga sendirian, nggak ada umatnya. Kenapa? Umatnya waktu di dunia diajak pada nggak mau. Ayo la ilaha illallah, nggak mau. Bahkan istrinya nggak mau. Istrinya melakukan mengkhianati karena istrinya matre. Diiming-imingi cuan sama raja yang zalim. Itu suamimu hebat banget ya, kuat. Kan Samson dikasih mujizat oleh Allah, badannya kuat. Tembok besar bisa dirobohkan. Ditusuk nggak mempan. Itu mujizat dari Allah untuk melawan umatnya yang memang kasar-kasar. Tapi raja itu pengen bagaimana menjebloskan Samson ke dalam penjara supaya tidak ngajak-ngajak orang pada la ilaha illallah. Udah benderanya nggak boleh dikibarkan, tapi dia masih la ilaha illallah mulu gitu ya. Tangkap Samson. Gimana cara nangkapnya? Nggak ada yang berani. Nah, istrinya diiming-iming. Apa sih kelemahan Samson? Gitu. Kan kalau istri mah lebih kuat juga sih memang ya. Kata Agim waktu ceramah di itu bilangnya begitu. Ya, sehebat-hebatnya jenderal itu kalau di depan pasukannya. Iya. Di depan istrinya mah
Kata Agim gitu. Itu ceramahnya di depan para jenderal, Pak. Gitu. Para jenderal ini di depan komandannya macan. Begitu di hadapan istrinya, kucing. Samsul dong hebat begitu, kan sayang sama istri. Memang kalau suami wajibnya begitu sih Pak, harus sayang sama istri. Karena istri itu lemah, jadi istri mah jangan dibentak-bentak. Udah lemah, istri itu nggak usah dibentak juga udah kecut. Orang memang dasarnya istri itu lemah, lemah lembut. Baru ada mata melotot aja udah kecut gitu. Hmm. Nah, Delilah istrinya itu ini apa matre begitu dicuinin uang siap digunting rambutnya waktu tidur oleh istrinya krek krek krek. Allah memberikan mukjizat melalui kekuatan melalui rambutnya. Begitu rambutnya digunting, Samson kehilangan kekuatannya. Oh, akhirnya tertangkap. Tuh dikhianati oleh istri. Kalau mengkhianati berarti tidak beriman, tidak mendukung programnya. Jadi istrinya saja masuk neraka. Maka Samson masuk surga sendirian. Nabi Muhammad banyak, Pak. Pengikutnya paling banyak Nabi Muhammad. Karena di mana-mana banyak bersolawat. Apa tuh Babelan bersolawat. Ramai banget selawat. Utan Kayu berselawat. Wah, di Indramayu ada satu kecamatan namanya Kecamatan Larangan. Kalau kita lewat Pantura, Pak, ada Kecamatan Larangan. Bikin spanduk, Larangan berselawat. Susah bacanya, Pak. Anak wong Indramayu ora? Nah, Indramayu kan anak Kecamatan Larangan. Orang Larangan mau berselawat, tulis Larangan berselawat. Rancu. Orang berselawat berarti orang yang ittiba kepada Rasul dan umatnya banyak. Alhamdulillah. Nanti orang-orang yang rajin berselawat akan masuk surga. Amin. Cuman berselawatnya bukan hanya di mulut. Ya, berselawatnya diikuti dengan ittiba lirrasul. Jadi ada yang masuk surga dengan kontan, langsung begitu habis diadili selesai masuk surga. Siapa mereka yang langsung masuk surga? Yang pahala kebaikannya bisa ngimbangin keburukannya. Jadi minimal 50-50. Ini kalau manusia itu tidak pernah luput dari dosa, Pak. Dari salah. Mahalul khoto'i wan nisyan, itu manusia. Jadi wajar. Kita salah, kita dosa itu wajar. Tapi mbok yao diiringi dengan amal-amal soleh. Bikinlah yang baik-baik, bikin yang baik. Baik langsung pada Allah maupun kepada sesama manusia. Bikin yang baik-baik. Fastabikul khairat. Supaya bisa mengimbangi. Kalau ditimbang, masih sama. Allah punya hak prerogatif dengan Rahman dan Rahimnya surga. Langsung. Tapi kalau begini nih, ini kebaikannya turun dikit. Ini keburukannya ada di atas. Jadi keburukannya itu 51%, kebaikannya 49%. Banyakan dosanya, walaupun selisih cuma 2% misalnya. Dia enggak, padahal orang Islam, umat Nabi Muhammad. Tidak masuk surga dulu, tidak masuk surga langsung. Mampir ke neraka. Mampir ke neraka dulu. Ya, ini mah nerakanya neraka tingkat rendah. Neraka yang paling tinggi namanya neraka Hawiyah. Paling panas, apinya membumbung
sampai meliputi seluruh tubuhnya. Itu neraka hawiyah. Itu neraka yang paling high class. Ya. Ada neraka yang paling dingin, namanya neraka well. Kata lainnya neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka well. Nah, itu enggak terlalu panas. Cuman kalau diukur dengan termometer itu suhunya 9 kali lipat panasnya matahari di pusatnya. Yang Rasulullah menggambarkan, kalau engkau berdiri di pintunya, belum masuk di depannya pintu, pakai terompah, dari terompah sampai ubun-ubun itu meleleh, mendidih. Itu baru berdiri doang, depannya belum masuk. Itu neraka yang paling ringan. Ada orang yang dosanya sedikit, tadi dosanya lebihnya sedikit ya, lebih dari kebaikannya sedikit tadi, sehingga tidak bisa langsung masuk surga, harus ke neraka dulu sebentar. Berapa sebentarnya? Dalam surat An-Naba disebutkan, inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labisina fiha ahqaba. So, inna jahannama kanat mirsada. Di neraka jahanam itu ada jendela-jendela pengintai. Mungkin sekarang CCTV. Jadi ada CCTV-nya supaya jangan ada orang di neraka lompat keluar gitu mungkin. Dipantau oleh para malaikat itu melalui CCTV. Ya. Buat siapa neraka jahanam? Litaghina ma'aba. Itu buat para togut. Siapa togut itu? Salah satu makna togut itu orang yang dosanya melebihi pahalanya. Pahalanya 49, dosanya 51. Itu namanya togut. Jadi yang masuk surga itu bukan orang nggak berdosa sama sekali, Pak. Berdosa juga, cuman dosanya lebih sedikit daripada pahalanya. Maka diampuni semua. Begitu pahalanya lebih banyak, diampuni dosanya, lolos masuk surga. Tapi kalau lebih banyak, ini dosa-dosa ini harus dibakar dulu, masuk ke dalam neraka sebentar aja. Berapa? Labisina fiha ahqaba. Tinggal di dalam neraka 3 hakom. Hakom itu artinya abad. Jadi beberapa abad dulu. 1 abad. Nah, itu kalau beberapa abad itu dalam bahasa Arab setidaknya 3 abad. Jadi mampir 3 abad di dalam neraka. 3 abad berarti 300 tahun. Yang 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di sini. Hitung aja berapa tuh berarti. Masya Allah. Makanya kadang-kadang imam sholat kalau bacanya surat itu suka nggak kuat nangis. Masya Allah. Nah, itu. Tapi kalau nggak memahami ya kadang-kadang ketawa juga. Padahal itu benar peringatan Allah berat banget. Ya, ku anfusakum, jangan sampai kalian dan keluarga kalian masuk neraka. Karena itu, ya. Jadi ayo perbanyak kita berbuat baik supaya bisa mengimbangi dosa-dosa kita. Kita pastilah nggak munafik lah bahwa kita ini pernah berdosa. Ya, ada yang pernah minum minuman keras, ada yang pernah makan barang haram, ada yang pernah dosa-dosa lain. Ya udah, insafi, istighfar pada Allah. Mari kita berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya itu loh kebaikannya lebih unggul, masuk surga langsung, tidak mampir ke neraka. Nah, salah satunya adalah bagaimana nih pakaian kita, pakaian yang diridhoi oleh Allah. Tempat makan kita, tempat makan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj atau surat ke-22 ayat ke-23
Innallaha yudkhilul lazina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin walu'lu'an walibasuhum fiha harir. Wah, ini di surga gak main-main. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemana? Ke dalam surga. Tapi syaratnya dua tuh, beriman dan beramal soleh. Iman doang enggak beramal soleh enggak masuk surga. Berbuat baik tapi tidak beriman enggak bakal bisa jadi amal soleh. Nah, karena amal soleh itu amalan baik yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Ya, nah, kalau ada imannya, kalau ada amal solehnya, Allah berjanji akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalirlah sungai-sungai. Di sana mereka diberi pakaian atau perhiasan, gelang-gelang emas. Tuh, yang sekarang nggak pakai gelang emas ya, ya boleh aja nanti pakai gelang emas. Aduh. Jadi udah semuanya boleh. Mutiara, lu'lu itu mutiara. Ada lu'lu wal marjan itu ya. Itu mutiara. Dan pakaian mereka dari sutra. Ya, batik ini mah apa? Luntur. Alhamdulillah, nanti pakaiannya dari sutra mengkilat. Jadi mau bermewah-mewahan, tunggu saja sampai nanti kita di surga pakaiannya mewah semua, keren manglingi. Nah, sekarang mas sederhana aja dulu ya, yang penting suci, bersih dan rapi. Itu orang Islam pakaiannya sederhana, yang penting suci, bersih, rapi, menutup aurat. Nah, situ. Oh, jangan silau oleh mereka, orang-orang lain. Orang lain pakaiannya, sepatu aja beling, apa? Sepatu apa bener? Ada yang sepatu beling-beling itu. Beling-beling. Farhat Abbas. Sepatunya beling-beling ya. Mahal itu, Pak. Sepatunya mahal. Itu mah ya, cuma dulu. Iya, yang penting bisa ngalasin kaki, tidak nyocok beling gitu ya. Sederhana saja, karena memang perintahnya begitu. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman, hamba Allah yang terkasih adalah orang yang kiprahnya di dunia ini biasa-biasa saja, sederhana, jangan terkecoh oleh orang lain. Ayat terakhir yang dibaca oleh imam, oleh Abi Iwan tadi, la yaghurrannakal ladzina kafaru fil bilad mata qalil. Wow. Jangan kalian terpesona oleh kebebasan orang-orang kafir di dunia. Mereka bebas pakai cincin emas boleh. Orang kafir laki-laki pakai emas. Kita jangan terpesona. Wah, masa udah kekinian masih juga kita akikah pakai emas. Jangan terkecoh, itu pakaian neraka. Sekarang itu jadi santai aja, sederhana saja. Pengen mewah-mewah sudah disediakan oleh Allah, tapi nanti di surga. Mudah-mudahan kita nanti masuk surga semua dan tidak mampir ke neraka. Amin.
Oleh karena itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengukir prestasi kebaikan. Terima kasih, pas 1 jam sesuai dengan kontrak, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri. Kalau tidak ada yang mau tanya, akan segera diakhiri. Oh, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Orang yang dijauhkan dari api neraka itu berarti orang yang didekatkan ke surga. Betul. Ya kan, karena di akhirat cuma ada 2 RW. RW surga dan RW neraka. Kalau dijauhkan dari neraka berarti didekatkan ke surga, ya. Innal muttaqina wu'idal jannata lil muttaqina ghaira ba'id. Sesungguhnya surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Otomatis orang bertakwa dijauhkan dari neraka. Usahanya dari sekarang. Nah, tadi kan dijauhkan oleh Allah ya, dijauhkan oleh Allah. Kita juga harus berusaha. Berusahanya menjauhi dari potensi-potensi yang akan menjerumuskan ke dalam neraka. Ya, situ ada lokalisasi pelacuran misalnya. Jangan deket-deket, terus kita jauh. Kenapa? Kalau deket-deket, pengen lihat. Begitu pengen lihat, jadi pengen mampir. Udah pengen mampir, pengen milih. Udah pengen milih, pengen nawar. Dan seterusnya, neraka. Jadi harus menjauh itu. Misalnya di situ ada kafe, karaoke. Itu potensi-potensi neraka. Iya. Iya. Di karaoke ada apa sih? Orang nyanyi nggak apa-apa lah. Ya udah nyanyi nggak apa-apa. Tapi ada pemandunya. Mau pilih lagu apa Mas? Ya, kopi dangdut apa? Nah, yang mandunya itu kan mentre-mentre. Ya, dengan gaya yang manis. Nanti akhirnya kan neraka itu Pak. Itu kita harus berusaha menjauh. Wih, kafe karaoke, lari jauh. Mendekat kemana? Deketin masjid. Itu. Deketin masjid, deketin panti asuhan, deketin musola. Di sana apa? Ada surga. Ada potensi-potensi surga. Gitu. Jadi di dunia ini memang tempatnya usaha. Nanti oleh Allah diberikan. Iya, tempat memilih. Jadi kalau kita milihnya ke sini, ya nanti jeblosnya ke situ. Begitu Pak. Jadi kita mudah-mudahan bisa menjauhi dari neraka. Itu. Bagaimana apanya? Orang mau makan aja kan doanya minta dijauhkan dari neraka juga. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa mau makan itu sekaligus doa nar di bawah ya. Udah sih. Ya Allah, berikanlah rezeki ya. Manfaatkanlah rezeki yang kau berikan dan jauhkan kami dari neraka. Minta, orang mau makan minta dijauhkan dari neraka. Karena ada orang makan untuk masuk neraka, Pak. Makannya buru-buru. Wok. Pakai tangan kiri, udah pakai tangan kiri sambil duduk. Udah duduk, udah gitu darmaji. Dahar 5 ngaku hiji. Ya, itu makan yang menjerumuskan ke dalam neraka. Tapi makan yang tenang. Kalau harus ngantri, yang ngantri. Ya. Mari kita ngantri di sini ya. Terima kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.